Sebelum saya menjelaskan materi pembelajaran mesin konversi energi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarmin ST. Saya mengajar mata pelajaran TDO, Teknologi Dasar Otomotif kelas 10. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses kerja mesin konversi energi. Yang kedua, siswa dapat menguraikan proses mesin konversi energi. Yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan proses kerja mesin konversi energi. Yang kelima, siswa dapat mengecek hasil demonstrasi proses kerja mesin konversi energi. Mesin konversi energi merupakan energi merupakan kemampuan untuk menghasilkan atau suatu kapasitas untuk menghasilkan suatu pengaruh. Suatu bentuk energi dapat diubah atau dikonversikan menjadi suatu kerja mekanis oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem konversi energi. Sebagai contoh, pada konversi energi pada motor bakar ini memanfaatkan energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran menjadi tenaga mekanik. Tenaga mekanik ini bisa menghasilkan tenaga ataupun gerak. Pada mesin konversi energi ini ada yang namanya motor bakar. Pada umumnya motor bakar ini disebut sebagai mesin pembakaran dalam yang proses pembakarannya berlangsung di dalam motor bakar itu sendiri, sehingga membuat gas pembakaran atau tenaga termis yang terjadi, sekaligus dia juga berfungsi sebagai fluida kerja dan mengubah menjadi tenaga mekanik. Tenaga termis atau tenaga mekanik tersebut dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar di dalam silinder sehingga menjadi gas yang bertekanan tinggi untuk melakukan kerja atau untuk melakukan langkah mekanik. Berdasarkan uraian telah disebutkan tadi, bisa disimpulkan bahwa yang namanya mesin konversi energi ini merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengubah suatu energi menjadi energi lain yang sehingga menghasilkan suatu usaha yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, macam-macam mesin konversi energi ini dibagi menjadi dua. Ada mesin konversi energi motor bakar dan mesin konversi energi mesin diesel. Ada berbagai macam mesin konversi energi yang khususnya berkaitan dengan teknologi otomotif. Berikut ini merupakan macam-macam daripada mesin konversi energi dilihat daripada proses kerjanya. Yang pertama adalah motor bakar. Di motor bakar merupakan suatu pesawat kerja yang berfungsi untuk mengubah energi kimia dari campuran bahan bakar dan udara yang dibakar menjadi energi mekanik. Yang kedua, motor bakar bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada motor pembakaran luar. Pada motor pembakaran luar, proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam mesin itu sendiri, sehingga untuk melaksanakan pembakaran ini menggunakan mesin di luar mesin itu sendiri, sehingga panas dari pembakaran bahan bakar
tidak langsung diubah menjadi tenaga gerak, tetapi terlebih dahulu melalui media penghantar baru kemudian diubah menjadi energi mekanik. Yang kedua, motor pembakaran dalam. Pada motor pembakaran dalam, proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam mesin itu sendiri, sehingga panas dari hasil pembakaran langsung bisa diubah menjadi tenaga mekanik. Misalnya adalah pada motor bakar torak, contohnya pada kendaraan. Menurut prinsip kerjanya, mesin bensin maupun mesin diesel ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada motor 2 tak, yang kedua ada motor 4 tak. Motor 2 tak atau 2 langkah adalah motor yang setiap siklus kerjanya diselesaikan dalam 2 langkah torak atau 1 kali putaran poros engkol. Sedangkan motor 4 tak atau 4 langkah adalah motor yang setiap siklus kerjanya diselesaikan dalam 4 langkah atau 2 putaran daripada poros engkol. Nah, pada motor bakar sini ada siklus kerja daripada motor bakar. Siklus kerjanya adalah rangkaian peristiwa untuk mengikuti jejak semula dan membentuk rangkaian tertutup. Peristiwa yang terjadi di siklus kerja motor bakar ini meliputi yang pertama pengisian. Yang dimaksud dengan pengisian, muatan segar atau campuran antara udara dan bahan bakar. Untuk motor bensin adalah udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Sedangkan pemasukan atau pengisian pada mesin diesel hanya udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Yang kedua, langkah kompresi. Yang dimaksud dengan langkah kompresi atau kompresi adalah muatan segar atau campuran antara udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder ini dimampatkan atau dikompresikan sehingga menimbulkan panas dan bertekanan tinggi. Yang ketiga, cara kerja daripada motor bakar adalah pembakaran. Pembakaran campuran antara udara dan bahan bakar ini dibakar di dalam ruang bakar atau di dalam ruang silinder. Prinsip kerja daripada motor bakar yang keempat adalah ekspansi. Yang dimaksud dengan ekspansi, pembakaran campuran udara dan bahan bakar ini menghasilkan tekanan yang sangat tinggi sehingga mendorong torak dan memutarkan poros engkol. Prinsip kerja daripada mesin bensin 2 tak seperti dijelaskan di atas bahwa motor 2 tak ini menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah torak atau 1 kali putaran poros engkol. Motor 2 tak ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, setiap 2 langkah torak terdapat 1 kali langkah ekspansi. Yang kedua, pada dinding silinder terdapat saluran masuk dan saluran buang. Yang ketiga, cirinya adalah pembilasan terjadi pada waktu torak bergerak di sekitar ruang bakar. Nah, ini adalah konstruksi daripada motor bakar 2 tak. Prinsip kerja daripada motor bensin 4 tak. Motor bensin 4 tak adalah motor yang setiap siklus kerjanya diselesaikan dalam 4 langkah torak atau 2 kali putaran poros engkol. Selama 4 kali langkah torak maka dapat terjadi 5 proses. Yang pertama adalah proses pengisian atau proses pemasukan. Pengisian atau pemasukan bahan bakar dan udara terjadi pada langkah pertama atau pada saat torak bergerak dari TMA ke TMB, di mana katup hisap terbuka dan katup buang dalam keadaan tertutup.
Yang kedua, proses kompresi. Proses kompresi terjadi pada langkah kedua. Poros engkol ini berputar menggerakkan torak dari TMB ke TMA. Pada langkah ini, kedua katup dalam keadaan tertutup, maka campuran antara udara dan bahan bakar dikompresikan sehingga tekanan dan temperaturnya meningkat. Langkah yang keempat adalah proses pembakaran. Di terdapat beberapa derajat engkol sebelum kompresi berakhir atau beberapa saat menjelang langkah kedua atau saat sebelum torak mencapai titik mati atas, ini busi memercikan bunga api sehingga campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresikan tadi terbakar. Langkah yang kelima adalah proses kerja atau ekspansi. Proses ini terjadi pada langkah ketiga, yaitu pada gerakan torak dari TMA ke TMB. Pada saat torak melampaui titik mati atas, tekanan yang tinggi tersebut digunakan untuk mendorong torak ke bawah dan memutarkan poros engkol. Terjadilah kerja mekanik. Proses pembuangan. Proses pembuangan ini terjadi pada langkah yang keempat atau langkah pembuangan. Torak bergerak dari TMB ke TMA. Pada langkah ini katup masuk dalam keadaan tertutup dan katup buang dalam keadaan terbuka. Pada akhirnya gas sisa pembakaran ini dikeluarkan melalui lubang eksos atau saluran keluar. Berdasarkan proses kerjanya, pada motor 4 tak ini diketahui mempunyai ciri khas motor bensin atau motor 4 tak adalah yang pertama, dalam 4 langkah torak hanya ada 1 langkah kerja atau langkah ekspansi. Yang kedua, proses pembuangan dan pengisian dilakukan masing-masing dalam 1 langkah torak. Yang ketiga, setiap silinder terdapat 2 katup pisah. Daya motor atau performan. Kemampuan mesin adalah prestasi suatu mesin yang erat hubungannya dengan daya mesin yang dihasilkan antara daya guna mesin. Beberapa hal yang mempengaruhi kemampuan mesin, yang pertama adalah isi silinder, yang kedua perbandingan kompresi, yang ketiga ekspansi atau volumetrik, yang keempat pemasukan udara dan bahan bakar. Isi silinder adalah besarnya volume langkah ditambah dengan volume ruang bakar. Volume langkah adalah volume di atas torak. Suatu torak bergerak dari TMB sampai ke titik mati atas. Volume ruang bakar adalah volume di atas torak pada saat torak berada di titik mati atas yang disebut dengan volume sisa. Besarnya volume langkah atau isi langkah torak adalah sebesar luas lingkaran torak dikalikan dengan panjang langkah torak. Nah, di sini adalah ada rumus volume langkah torak. Rumus volume langkah torak sama dengan PL sama dengan P per 4 dikali D kuadrat dikali L. PL adalah volume langkah, D adalah diameter silinder, L adalah panjang langkah torak, dan PT ada sama dengan volume langkah ditambah volume sisa. Yang kedua, perbandingan kompresi. Perbandingan kompresi adalah perbandingan antara silinder dan ruang bakar atau ruang kompresi. Rumus perbandingan kompresi, volume langkah ditambah volume sisa dibagi volume sisa sama dengan volume langkah dibagi volume sisa. Nah, yang ketiga adalah efisiensi volumetrik. Efisiensi volumetrik adalah perbandingan antara volume muatan segar yang masuk ke dalam silinder dengan volume langkah. Efisiensi volumetrik PI dibagi PL dikali 100%. Efisiensi pemasukan udara dan bahan bakar atau disebut juga dengan efisiensi pemasukan udara dan bahan bakar adalah perbandingan antara volume campuran bahan bakar dan udara pada tekanan dan temperatur
sekelilingnya P dan T diubah ke PO dengan volume langkah, atau volume langkahnya adalah rumusnya PO dibagi PL dikali 100%. Efisiensi motor. Perubahan energi panas yang dihasilkan oleh motor bakar menjadi tenaga mekanik menghasilkan tekanan yang digunakan untuk mendorong torak bergerak naik turun di dalam ruang bakar untuk melakukan suatu ekspansi gas pembakaran. Dalam kenyataannya energi panas yang dihasilkan itu hanya sebagian kecil yang diubah menjadi tenaga mekanik, sedangkan yang terbuang ini lebih banyak daripada yang dihasilkan. Ini adalah kerugian yang disebabkan oleh adanya kerugian pada mesin. Yang pertama adalah pembakaran tidak sempurna, yang kedua adanya pendinginan, yang ketiga pembuangan gas bekas, dan yang ketiga adalah gesekan. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran mesin konvensi energi. Sampai bertemu kembali di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.